Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Asqal Asqiya. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alaik ya Rabbis Salam. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Mirabbis Salam. Assalamu alaik Da'in bilal qida. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Alhamdulillahirabbil alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang terindah untuk diucapkan di sore yang indah ini kecuali ungkapan tahmid dan tasyakur yang teramat dalam atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita semuanya masih dapat dipertemukan kembali di edisi Senin 18 Maret 2024 Masehi, hari ke-7 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, kaum muslimin dan muslimat, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga Anda dapat menjalankan ibadah puasa Anda dengan baik. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, yaitu Salon Cantik beralamatkan di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion Kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, telah hadir di studio keluarga besar atau narasumber kita, yaitu dari keluarga besar PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong. Dan saya akan sapa semuanya, perkenalkan satu persatu. Sini hadir yaitu PC Muslimat Nahdlatul Ulama, PC Fatayat NU, PC Ansor, PC Ibnu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Putra, PC Ibnu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Pager Nusa yaitu Persatuan Pencak Silat, Lasisnu Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama, LP Al-Ma'arif yaitu lembaga pendidikannya, dan Lakpesdam, benar ya Ustaz? Lakpesdam, lembaga kajian dan sumber daya manusia. Masya Allah, subhanallah, banyak sekali di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong, yaitu keluarga besar PC Nahdlatul Ulama. Hadir pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini. Saya akan perkenalkan dulu dari PC Nahdlatul Ulamanya, yaitu bapaknya Ustaz ya. Induknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak diperkenalkan dari PCNU ketua. Kalau ketuanya sih ada di sini, wakil-wakilnya silakan. Monggo Pak, silakan. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong. Saya sendiri selaku Sekretaris Umum PCNU Kabupaten Sorong. Di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Ahmadi, Ketua Pencak Silat Pager Nusa. Dan di sampingnya lagi Bapak Suroso, yaitu Wakil Ketua. Dan di samping kiri saya ini Bapak Parluji, dia adalah Ketua Lasisnu. Dan di samping sebelah sana paling ujung yaitu Bapak Asep, dia sebagai Wakil Sekretaris Umum. Itu dari keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Pak, saya ingin bertanya. PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong, kegiatan Ramadan apa saja Pak yang sangat menonjol? Silakan. Banyak sekali Bu, dari keluarga besar PC NU Kabupaten Sorong banyak-banyak mengadakan kajian-kajian kitab-kitab kuning di masjid-masjid, bahkan dari kelompok remaja IPPFI Ibnu sama IPWFNU mengadakan takjil, memberikan takjil dan lain sebagainya. Ada juga safari Ramadan.
Ya, itu safari sementara Ramadan Bu, ya. ya. Nggih, alhamdulillah matur suwun dan terima kasih untuk perkenalannya dari PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong, dan saya ingin perkenalkan yang cantik-cantik bunda-bunda soleha ya, tentunya hijau-hijau seragamnya kita sudah tahu, dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Sorong. Monggo. Kabupaten Sorong ya. Karena orang NU sendiri tapi Kota Sorong ya, mohon maaf. Silakan perkenalkan Bunda. Ketuanya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami perkenalkan diri sebelumnya. Saya Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sorong periode 2024-2028. Yeah. Dan namanya siapa Bun? ya, nama saya Sri Rahayu. Sri Ya, Rahayu. perkenalkan, sebelah kanan saya adalah penasehat PCNU Muslimat Kabupaten Sorong, Ibu Hajah Nurul Hasanah. Yeah. Kemudian sebelah kiri saya sekretaris Ibu Beni. Ya, kemudian sebelahnya lagi adalah Ibu Ningsi. Beliau Ningsi. adalah bendahara, dan sebelah kirinya lagi adalah Wakil Ketua 2 PC Muslimat NU Kabupaten Sorong. Ya. Berarti kegiatan ada yang spesial kegiatannya Ya, muslimat pada ya? bulan Silakan. suci Ramadan ini kami PC Muslimat NU Kabupaten Sorong ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah santunan atau bingkisan Ramadan yang diberikan kepada para lansia, anak yatim piatu, dan juga beberapa guru TPA yang ada di Kabupaten Sorong. Iya, Ya, alhamdulillah. selanjutnya mungkin boleh kami tambahkan, perkenalkan di belakang adalah pengurus-pengurus PC Muslimat NU Kabupaten Sorong yang mewakili dari beberapa PAC, diantaranya adalah PAC Maria, kemudian PAC dari Mayamuk, dan selebihnya juga ada PAC Aimas. Mungkin demikian, terima kasih yang dapat kami Alhamdulillah. sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak, dari ibunya, sekarang mungkin dari anak-anak atau remajanya. Silakan perkenalkan, monggo. Dari mana? Yang sebelah sini nih dari mana? Kayaknya ada dua deh modelnya. Ya, silakan Bunda. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Widya Stuti dari PC Fatayat NU Kabupaten Sorong. Ketuanya ya Bun ya. Izin, iya. Ya. Masih Monggo, belum silakan. ganti ya, masih insya Allah sampai tahun depan. Masih setia. Iya, iya. Izin kami yang hadir di sini hanya perwakilan saja, tidak semua distrik yang ikut hadir di sini. Iya. Iya. Untuk kegiatan kami di bulan suci Ramadan ini sekaligus memperingati Harlah Fatayat yang ke-74. Kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu Qotmil Quran secara online. Yang kedua Istighosah Kubro. Yang keempat santunan atau berkah Ramadan kepada kaum duafa dan anak yatim, mungkin seperti Bunda Muslimat. Iya. Yang keempat yaitu lomba Al-Berjanji dan Lomba Mars Fatayat Berjanji. serta Mars NU. Mungkin Masya demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barokallah. Kalau negerinya, orang-orangnya, umatnya seperti NU ini semua pastinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Ustaz ya. Amin. Terima kasih untuk perkenalannya Bapak dan Ibu, dan saya ingin perkenalkan pada sore hari ini yang mungkin bagi warga kota dan kabupaten Sorong tidak asing lagi. Beliau juga sebagai Kemenak, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz Haji Rofiul Amri SPDI MPD. Bener ya Ustadz, nggak salah ya? Panjang banget sih Ustadz ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dilihat dari raut wajahnya, senyumnya pasti sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Apalagi pendampingnya setia selalu ada di sampingnya Ustadz ya. Bukan di samping sini Ustadz, tapi di samping sana. Ya. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya alhamdulillah memang CWM sudah menyiapkan materi yang luar biasa gitu ya. Tentang Ramadan tidak boleh menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Jadi insya Allah kita akan bahas sedikit itu dan mungkin ada sedikit dialog nanti kita juga siap. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, bagaimana kiat-kiat atau tips sendiri agar jika berpuasa tidak bermalas-malasan akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu, pemirsa juga jemaah di studio, mari ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama yang hadir saat ini, Ketua Muslimat dan seluruh jajaran, Fatayat, IPMI PPNU, Ansor Banser, Lakpesdam, Pagar Nusa, dan seluruh pemirsa Mutiara Ramadan CWM Sorong yang berbahagia. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama mengikuti siaran Mutiara Ramadan yang diselenggarakan oleh CWM Sorong. Mudah-mudahan berkah ini senantiasa melimpah kepada kita semuanya. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap akan syafaatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kesempatan ini sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Ibu Titin tentang apa kira-kira yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah bagaimana ada sebagian orang yang menggunakan Ramadan ini adalah sebagai kesempatan untuk bermalas-malasan. Nah, kalau kita melihat tema ini tentu tagline-nya puasa bikin malas itu, atau karena puasa kemudian malas. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut dengan malas itu? Kadang kan ketika kita nyuruh anak untuk membeli sesuatu, anak menjawab malas. Malas itu sebetulnya adalah seseorang yang sebetulnya dia punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Jadi dia ada kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, tetapi dia tidak mau mengerjakan. Salah satu contoh, saat ini adalah bulan Ramadan. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa bagi seorang muslim yang beriman, wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa sebagai usaha untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini dasar hukumnya sudah jelas bahwa setiap muslim yang beriman wajib untuk melakukan puasa. Sebetulnya secara fisik, secara kesempatan, dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun yang kita lihat saat ini, ada saudara kita kalau kita lihat KTP-nya muslim, tetapi dia tidak berpuasa. Itu artinya kalau kita lihat ada rasa malas di situ untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengerjakan puasa.
Kemudian yang kedua, ada kemampuan orang untuk menjalankan ibadah wajib sholat. Secara fisik dia sehat. Kalau perempuan mungkin dia tidak haid. Kalau laki-laki ada kemampuan untuk itu. Begitu tiba azan, dia bisa sholat. Dimanapun tempatnya sholat diperbolehkan. Tetapi dia tidak menjalankan sholat itu. Atau yang kedua, ada kesempatan baginya, bagi laki-laki untuk pergi ke masjid, tetapi dia ulur waktu, kemudian dia tidak melaksanakan sholat itu. Nah, itulah yang disebut malas. Jadi punya kemampuan, tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Ada lazisnu, ada kemampuan secara harta, kalau dihitung cukup untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi dia tidak mau menghitungkan, bahkan tidak peduli dengan itu. Nah, itulah yang sering terjadi dari kita saat ini. Saya pikir kalau kita tanya, ada nggak orang begitu? Ada, Ustaz, banyak. Ada nggak? Ada. Ada. Ditanya lagi, teko ora wonge? Wonge teko ora? Insya Teko, Allah, endi nggak orangnya? ada di sini, Ustaz, Kalau di sini ya. nggak ada, Ada. berarti orangnya nggak datang. Nggak datang orangnya, Ustaz. Jadi malas ini satu perkara yang sebetulnya ada dalam diri kita. Sehingga potensi yang Allah berikan itu, kalau kita melihat surat As-Sams itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita itu diberikan kebebasan, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu bisa berlaku fujur dan berlaku takwa. Itu kesempatan kita. Ketika kita melakukan kejahatan, kita sadar. Dalam hati kita itu ada kefahaman bahwa yang saya lakukan ini adalah salah. Ketika saya tidak berpuasa di bulan puasa, itu salah. Sebetulnya dirinya bisa membaca bahwa yang dilakukan salah. Ketika dia mengaku muslim, kemudian ada panggilan azan sholat, kemudian dia tidak sholat, ada dalam dirinya itu mengatakan bahwa saya itu salah. Kemudian ada seruan untuk zakat, kita tidak mengeluarkan, ada batin ini mengatakan bahwa salah, saya tidak melakukan seperti ini. Nah, sinyal yang Allah berikan di dalam diri kita itu yang disebut nurani itu muncul dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah memberikan sinyal terbaik dalam diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ada filter di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengkaji tentang Ramadan, kemudian dijadikan alasan untuk bermalas-malas, kita tinggal melihat apa sih ciri-cirinya orang malas itu, gitu. Jadi ciri-ciri orang malas, yang pertama itu seneng nganggur. Malas yang nganggur, Ustaz. Ya, seneng nganggur. Ya. Itu Seneng ciri-ciri orang malas. Kalau di antara kita ada yang suka nganggur, itu ciri-ciri malas. Istrinya di dapur sibuk ngurusi persiapan buka puasa, dia buka TikTok. Nah, Ya. ternyata saya juga kadang melakukan itu, buka TikTok. Ya. Dan itu mungkin menjadi indikasi orang itu dianggap malas. Nah, kita tinggal muhasabah Ramadan ini. Apakah itu mampir dalam diri kita atau tidak? Harusnya sudah siap-siap masak, ibu-ibu. Alah, buat apa masak habis 30.000, sulit, susah, bikin repot. Tinggal pergi di pinggir jalan saja, bilang takjil sudah tersedia, ada sayur, ada lauk, tinggal colok nasi. Tidak tahu apakah itu termasuk malas atau dia ngirit, kan gitu. Nah. Kemudian yang kedua, sering lalai dalam melakukan tugas. Ada tugas yang dibebankan kepada dirinya. Misalnya ya di kantor misalnya. Ada tugas dari pimpinannya untuk diberikan sebuah pekerjaan. Tetapi dia lupa, kadang mungkin atau pura-pura lupa. Sehingga yang sering dilupakan itulah ciri dari malas. Jadi kita bisa lihat, kalau kita sering lupa dengan pekerjaan, bisa jadi itu menjadi bagian
dari indikasi kita itu masuk dalam kategori pemalas. Tapi Ramadan tidak boleh dijadikan alasan itu. Nah, mungkin nanti kita bisa lanjut kembali setelah pesan yang berikut. Pesan-pesan yang berikut. Iya. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, dimanapun Anda berada, jamaah di studio, materi yang sangat menarik untuk kita ikuti kajiannya. Namun, kami akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Macam Bapak Ibu banyak sekali yang berserah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, keluarga besar PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Alhamdulillah, sehat dan bahagia untuk semuanya yang hadir pada sore hari ini, yaitu keluarga besar PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong, yaitu ada muslimatnya, ada fatayatnya, ada ansornya, dan banyaknya semuanya ya, termasuk IPNU-nya, IPPNU-nya, juga Pagernusanya, juga Lakpesdamnya, dan Lasisnunya semuanya. Sehat walafiat ya. Bapak, Ibu, juga pemirsa di rumah, tadi sudah kita dengarkan sedikit tausiah yang disampaikan oleh narasumber tentang puasa Ramadan, jangan untuk bermalas-malasan ya. Tadi bagaimana trik-triknya, bagaimana tipsnya, nanti akan dilanjutkan atau disampaikan oleh narasumber. Untuk itu pemirsa juga jamaah di studio, mari kita ikuti kembali kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Mutiara Ramadan JWM Sorong yang saya hormati, tadi saya sampaikan ada ciri-ciri orang yang malas. Kalau tadi saya sampaikan senang menganggur, kemudian sering lalai dalam melakukan tugas, kemudian dia tidak menyelesaikan tugasnya. Tugasnya sebetulnya mampu untuk diselesaikan, tetapi dia pilih tidak menyelesaikan tugasnya. Sembrono, bahasa Inggrisnya itu. Dikasih pekerjaan, dia lakukan, tetapi dia putus di tengah jalan, dibiarkan begitu saja. Itu termasuk indikasi orang yang malas. Kemudian yang berikutnya, yang sering mungkin ada di dalam diri kita itu, adalah suka menunda pekerjaan. Menunda-nunda ya. Pekerjaannya ya. Suka menunda pekerjaan itu juga indikasi orang malas. Nah, kita ini biasa, mohon maaf kalau saya di kantor itu selalu bilang, nanti sudah, nanti saja, besok. Begitu saat dibutuhkan kita baru kelabakan. Ya. Kita numpuk pekerjaan, padahal kalau kita ritmenya kita atur, pekerjaan itu sebetulnya selesai. Begitu juga dengan sholat kita. Waktunya itu sudah terukur sholat itu. Misalnya nanti maghrib tiba. Begitu, tunggu dulu. Saya buka dulu. Karena memang mempercepat buka saat sudah masuk itu termasuk sunnah. Karena ada dua kebahagiaan orang Muslim saat berpuasa. Yang pertama adalah bertemunya dengan buka puasa itu. Jadi buka puasa itu sunnah kita percepat, tapi sudah masuk waktunya. Jangan dipercepat sebelum masuk waktu. Sudah minum, sudah ada azan, minum. Begitu minum selesai, bunyinya cuma tes ya. Itu nggak bisa. Nah, kita sering menunda sholat. Begitu sudah azan, kita mungkin karena zuhur, tunggu dulu. Tiduran. Capek, tiduran. Ketiduran. Waktu sudah pendek merasa bahwa ini waktu tinggal sedikit, sudah nanti sekalian asar. Sekalian maghrib, akhirnya sekalian tidak dikerjakan. Nah, ini adalah penyakit malas kita. Loh, kalau malas itu berdosa atau tidak? Kan begitu terusan. Malas itu termasuk dosa besar.
Dosa besar itu malas. Kenapa? Allah berikan potensi yang baik kepada kita untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita, tetapi gara-gara sifat malas ini kita tidak bisa mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu masuk kategori dosa besar. Jadi mulai sekarang mari kita coba, Ramadan ini adalah disebut sebagai syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Kita dididik selama 1 bulan ini untuk berdisiplin. Jadi di antara orang yang malas itu adalah orang yang menunda pekerjaan dan tidak disiplin. Maka ketika Ramadan ini tiba, ini mengajarkan kita syahrut tarbiyah ini untuk belajar disiplin. Disiplinnya bagaimana? Ketika saat buka tiba, kita disuruh cepat-cepat berpuasa, cepat-cepat berbuka. Dan itu dihadiahi sebagai satu kebahagiaan dan sunnah. Begitu berakhir malam, kita disuruh mengakhirkan sahur kita. Dan itu pun dikasih batas waktu. Batas waktunya kapan? Kalau dulu sebelum siaran ini rame, kalau sudah imsak, kita udah berhenti nggak makan. Imsak itu sebetulnya sebagai tanbih, sebagai pengingat kita semuanya, kalau waktu subuh sudah hampir tiba. Kalau ambil makanan, ya sudah mulai direm, hati-hati. Jangan sudah imsak, semua dipersiapkan makan, begitu azan tiba, makanan belum habis. Nah ini adalah tarbiyah kita untuk disiplin waktu. Nah disiplin waktu juga diajarkan kita ketika panggilan azan untuk sholat. Ini adalah disiplin. Nah disiplin yang diajarkan ini muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat misalnya, subuh ya harus dikerjakan di subuh hari. Zuhur ya zuhur, waktunya sudah dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang itu menyamai kita, menyamai bentuk aslinya bayangan itu sampai waktu masuk asar. Nah sepanjang waktu itu kita masih boleh untuk mengerjakan sholat zuhur. Begitu juga dengan sholat-sholat berikut, dikasih waktu kita untuk mengerjakan. Tetapi sholat itu bagaimana yang baik? Yang baik sholat itu dikerjakan di awal waktu. Awal waktu itu kapan? Kapan saja boleh, di mana saja boleh. Ada yang lebih baik lagi. Awal waktu, kemudian berjamaah. Berjamaah di mana? Boleh di rumah, di musola, di masjid, di mana saja boleh. Mana yang lebih baik? Awal waktu berjamaah dan dilakukan di masjid. Nah, ini adalah 3 kriteria sholat yang kita kerjakan. Dan ini adalah tarbiyah di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan kualitas keimanan kita itu meningkat. Kalau tidak bulan Ramadan, sulit Bu saya ngajak teman-teman ini datang ke CWM. Tapi karena bulan Ramadan ini adalah bulan perekat untuk kita semuanya. Ya, benar, Ustaz. Bulan Ramadan ini adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rasa dekatnya? Tadi malam sahur masih ada sisa di meja makan. Suami pergi ke kantor, anak pergi sekolah, tinggal sendiri nyuci, setrika, panas, kemudian ke belakang lihat saji, tutup saji, masih ada makanan. Suami nggak ada, anak nggak ada, tapi kenapa dia tidak makan? Pendidikan apa yang bisa? Dia yakin bahwa Allah itu menyaksikan, kemudian dia tidak berani makan itu. Ada keyakinan bahwa ketika kita makan nanti batal. Lo batal kan nggak ada yang lihat. Dia yakin Allah melihat kita. Jika ini berlaku di bulan-bulan berikutnya, yakni tidak akan ada orang yang berpuasa itu mau mengambil punya orang lain. Betul, Ustaz. Kalau di kantor mungkin korupsi, nggak ada yang mau. Ya, kenapa? Karena Allah menyaksikan kita. Jadi pendidikan-pendidikan di bulan Ramadan ini sungguh sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu pemirsa Mutiara Ramadan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, rahimakumullah.
Jadi sifat malas yang menjadi dosa besar ini perlu dan kita berusaha untuk menghindar, apalagi bulan Ramadan jadi alasan. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan, jika umatku itu tahu fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, jadi umat ini tahu fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, yakni umat akan mengatakan, jadikanlah setahun ini menjadi bulan Ramadan. Jadi kalau tahu fadilah keutamaan bulan Ramadan, umat ini tidak akan mau Ramadan ini lepas. Mau 1 tahun ya. Mau 1 tahun ini menjadi Ramadan semuanya. Karena apa? Fadilahnya berbuat baik banyak. 1 diberi nilai 10, bahkan bisa lebih. Memberikan buka puasa kepada misalnya seperti ini, kebetulan NU menanggung makan misalnya, jadi NU mendapatkan pahala. Jadi NU ini organisasi dapat pahala, maka supaya pahalanya mengalir ke semuanya berarti pengurusnya gitu. Ya. Memberi buka puasa maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Ini menjadi motivasi kepada kita semua yang berpuasa untuk jangan sampai kita malas-malas. Ini motivasi yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi kalau umat ini tahu dengan fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, saya yakin semua umat Islam akan melaksanakan puasa ini dengan baik. Tidak perlu lagi orang yang beriman. Semua yang berKTP Islam itu dia akan berpuasa. Nah sekarang ini kan masih banyak yang berKTP Islam tapi tidak berpuasa. Maka Allah mewajibkan kepada orang yang punya keyakinan akan keistimewaan dan keutamaan Ramadan, kemudian dari puasa itu dia akan mendapatkan gelar yang luar biasa, yakni muttaqin. Alhamdulillah Ustadz untuk ilmunya, untuk kajiannya pada sore hari ini. Insya Allah pemirsa di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan sore hari ini. Dan pemirsa di rumah juga jamaah di studio, sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Boleh bertanya-tanya ya. Saya akan sapa yang ada di studio dulu. Apa kabar Bapak Ibu salehah semuanya? Alhamdulillah, karena Ustadz kita beri semangat ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Tidak ngantuk ya, karena di rumah sudah ada masakan ya Bu ya. Ya sudah, kalau tidak berarti tadi yang disampaikan oleh Ustadz yaitu tanda-tanda malam. Cari takjil saja. Iya. Ya, jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kembali lagi kita tak terasa sudah memasuki session dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya kepada narasumber tentang materi yang telah disampaikan tadi, maupun tentang masalah ibadah puasa Ramadan atau masalah keagamaan, namun jangan ke masalah tentang politik dan syarah. Silakan kita memberikan kesempatan kepada yang baju hitam itu apa ya tadi? Pagar Nusa. Pagar Nusa. Apa sih Pagar Nusa itu? Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ghaliba illa billah, langsung saja Ustadz ya. Ini kami ini kan Pagar Nusa. Pagar Nusa ini lebih cenderung kepada pembinaan fisik. Nah ini kami bingung Pak Ustadz. Jadi kami ingin tips atau mungkin metode yang terbaik untuk kami. Kami di bulan Ramadan pun masih tetap latihan fisik. Tapi kalau latihan fisik malam, terlalu malam itu kurang baik dilihat dari kesehatan. Itu kurang begitu bagus.
Sementara kalau habis Isya kita juga ingin sholat raweh, kita juga masih ingin tadarus, Iya. sehingga kita mulai latihan tengah malam. Kalau tengah malam secara kesehatan tidak baik, tapi kalau kita latihan sore itu kita masih puasa, Ustaz. Apakah kita berhenti latihan ya supaya lebih fokus kepada puasanya, tapi materi pencaksilat kita ketinggalan jauh? Iya. Ini bagaimana, Ustadz? Pertanyaannya ya bagaimana? Ya, Mau bagaimana lanjut? menyikapi atau tipsnya untuk bisa tetap berlatihan di dalam bulan puasa? Karena kami ini punya moto bela kiai sampai mati. Terima Maka kasih kami- Pak. Iya. Pertanyaannya itu ya Pak ya. Makasih untuk pertanyaannya. Bapak sendiri namanya siapa Pak? Nama saya Akmadi. Ahmadi, Ketua Pagar Nusa ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Yang berikut dari muslimatnya silakan. Kita tampung ya Pak ya, dua ya. Berdiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa silakan? Perkenalkan, saya dengan Ibu Harmini, saya pengurus CNU dari AIMAS. Pertanyaan saya, kebetulan ya Ustadz, materinya pas sekali. Malas. Ini udah lama tak simpan unek-unek saya. Pengalaman sendiri ya Bu ya? Tidak juga. Jadi gini Ustadz, kita puasa itu kan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kita dikasih kesempatan yaitu 1 bulan suci Ramadan. Itu ada yang berniat begini, aku sudah bekerja 11 bulan, jadi saya mau 1 bulan itu fokus untuk ibadah. Nah, jadi pas ketika ada job kerjaan atau apapun, maaf, bukan nolak rezeki katanya ditolak, karena saya mau fokus ibadah. Nah, tetapi dalam realnya itu ya memang waktunya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Tetapi dari kegiatan ibadah itu lebih banyak santainya daripada ibadahnya. Ini yang saya mau pertanyakan Ustadz, ini apakah termasuk malas atau tidak? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu, pertanyaannya yang sangat bagus. Ustadz silakan, dua dari Pagar Nusa dengan dari Muslimat tadi. Yang satu minta solusi, tapi jangan dikasih ya Ustadz ya. Iya, silakan Ustadz. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi Mas Ahmadi, Ketua Pagar Nusa. Nggih. La ghaliba illa billah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali atas izin Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, sumu tasihu, ya. Berpuasalah kamu, maka dengan puasa itu kamu akan sehat. Nah, kalau dengan puasa dia takut untuk batal karena olahraga, tentu kita harus mencari akar penyebabnya dulu. Kira-kira kalau puasa kemudian berlatih mengakibatkan yang wajib itu gagal, ya kita tinggalkan. Apakah latihan itu menjadi sebuah kewajiban? Nah gitu. Kalau tidak berlatih selama 1 bulan, adakah pengganti yang bisa terus tidak melupakan giat itu? Nah oleh sebab itu tips yang bisa diberikan, pertama terus tetap untuk mempelajari teknik bela diri itu. Carilah yang tidak terlalu mengeluarkan tenaga atau energi. Saya pikir begitu. Cari yang tidak terlalu mengeluarkan energi. Dan carilah waktu yang pas jika setelah selesai bisa buka bersama. Iya. Jadi sore hari, udah deket-deket buka ya, sore hari atau pagi hari di mana kita suasana tubuh masih segar. Dan sore biasanya setelah lepas jam 3 itu tubuh kita kembali seperti normal kembali. Tidak ada lemes-lemesnya. Jadi tipnya seperti itu.
dengan semangat la ghaliba illa billah. Iya. Nah, Makasih, jadi Pak, kita ya. pasrahkan semua kepada Allah kalau di dekat-dekat perlombaan. Kalau masih itu timbang-timbang. Yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Benar, Ustaz. Ada teknik yang tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Kemudian yang kedua dari Ibu Harmini. Ya. Iya. Kalau Harmini itu tidak besar-besar. Kalau supermarket Iya, mini-mini. ya besar. Kalau minimarket kan kecil. Ustaz ini. Jadi beliau itu sudah mendem pertanyaan. Iya. Misalnya bilang begini, bojoku itu loh, nggak usah jauh-jauh. Bojoku itu 11 bulan dia sudah bekerja, sudah menumpuk Harta. apa, sudah mempersiapkan diri dengan uang dan lain sebagainya selama 11 bulan. Ya. Kemudian punya niat setelah nanti di bulan puasa saya Istirahat. tidak akan bekerja, tapi cukup dengan uang yang sudah saya siapkan. Iya. Kalau memang rezeki itu sudah cukup dirasa, kemudian bulan puasa dia mau tekun beribadah, saya pikir tidak masalah. Ya, lebih bagus ya Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. 11 bulan kerja, 1 bulan dia maksimal. Ya. Tapi kalau di bulan puasa itu dia tidak sesuai dengan cita-citanya, tentu itu akan membuat yang lain juga kecewa. Ya, membuat kecewa keluarga juga menjadi salah satu beban. Terus ada pertanyaan. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan, puasanya biasa-biasa saja, tidurnya juga semakin kuat misalnya, karena dia cuti. Ya. Satu bulan. tahun dia cuti 1 bulan. Ya. Terus kira-kira bagaimana yang seperti itu? Tentu kalau kita yang melihat mungkin agak kecewa, kita yang melihat. Kalau itu bukan suaminya, mungkin kecewanya orang itu kok 1 bulan istirahat. Tapi kalau suami, berarti dia tahu sebetulnya dia tidak ada persiapan untuk cuti 1 bulan. Ya. Kalau itu istirahatnya mengganggu perekonomian rumah tangga, kemudian puasanya juga tidak maksimal, ibadahnya juga tidak maksimal, begitu ada pekerjaan dia tolak. Saya bukan menolak rezeki, tapi saya sedang fokus ibadah. Ya. Kalau memang dia fokus ibadah itu bukan bagian dari malas. Tapi kalau dia tidak fokus ibadahnya, kemudian ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, mungkin itu tanda-tanda dari malas. Ya. Ibu bisa menyimpulkan, kalau memang puasa ini menjadi tameng, ya. Puasa ini kan bisa menjadi tameng bagi suami-suami yang malas. Alhamdulillah sedang puasa, masa ya saya disuruh begini begitu. Jadi puasa ini bisa menjadi tameng. Tapi sesungguhnya jika kita tahu tentang fadilah puasa, ya, kemudian kita masih tetap melakukan pekerjaan, insya Allah itu menjadi bagian pahala yang luar biasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi saya pikir ibu jawabannya ada 2. Kalau memang itu sudah dipersiapkan, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau itu hanya menjadi alasan, ya, Ramadan ini dijadikan tameng, itu ciri-ciri orang yang malas. Iya. Begitu ya, Ibu Rasmini. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat dipahami. Nanti kalau kurang jelas mungkin bisa tanya kembali ya. Kita berikan kesempatan kepada Fatayat, ya silakan. Yang mau bertanya, ayo dengan ibu siapa? Jangan suruh ibu, nanti ibu bertanyanya di rumah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bun? Izin dengan Ibu Rusmiati dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong. Kenapa Ibu? Iya, saya ada pertanyaan Ustaz. Jadi begini, ini merupakan suatu realita ya sebagai ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kan sudah mempunyai pekerjaan 24 jam di rumah. Iya. Selain itu, ibu-ibu juga punya sebagian punya tanggung jawab di luar sebagai ya banyak
aktivitasnya di luar sebagai pegawai, mungkin mempunyai usaha yang dilaksanakan pun ketika bulan puasa. Nah, di sini tentu pada saat bekerja di luar menemukan berbagai problem, persoalan, kemudian di rumah juga menyiapkan kebutuhan yang ada di rumah. Nah, ini biasanya akan pertanyaannya terjadi emosi kadang ya. Kemudian ini solusinya bagaimana Ustadz, sehingga kita sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai yang bekerja di luar untuk menjadikan sifat ikhlas di dalam menjalankan pekerjaan, kemudian juga di dalam rumah tangga. Iya, terima kasih Ibu, kita sudah kasih. pahami ya pertanyaannya, dan kita berikan kesempatan kembali kepada remajanya yang di belakang ya. Kalau remaja apa ya Ustadz situ ya? Ibnu. Iya, PP Ibnu. Silakan yuk Ibnunya. Oh, itu PMI mahasiswa. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Anam. Saya dari PC PMI Kabupaten Sorong. Ya, Ustadz, di sini saya ingin bertanya terkait seputaran yang tersebar di media sosial. Pernah ada Ustadz yang mengatakan bahwa sholat tarawih dan ba'diyah itu lebih utama sholat ba'diyah isya. Nah, kami kan biasanya kalau macam banyak kegiatan malamnya, capek nih kalau mau sholat tarawih, sholat ba'diyah aja kan sudah lebih utama. Nah, mungkin Ustadz bisa lebih jelaskan mana yang lebih utama, ba'diyah atau tarawih. Iya. Mungkin seperti itu Ustadz. Makasih Adik Muhammad ya. Tadi ya Muhammad siapa? Ustadz, dua pertanyaan yang sangat menarik, bagus ini Ustadz, dari Ibu Rusmiati sama Muhammad. Ya. Sudah ya? Tadi ya Ustadz. Terima kasih Mbak Rus. Mbak Rus. Ini Kak Rusnya Ipin Upin nih. Mbak Rus, ini kan ada ya, misalnya ada ibu-ibu. Bahasa Inggrisnya itu aku wis nyambut gawe, kowe nang omah menengai. Mbok yo diewangi gitu. Nyambut gawe. Mbok yo diewangi nyambut gawe. Wis pegel ya Ustaz. Nah, itu manggilnya udah luar biasa. Tetapi memang orang kerja itu butuh niat dan keikhlasan. Jadi ketika orang melakukan sebuah pekerjaan ya, apalagi menjadi PNS di luar, punya kerjaan di luar, kemudian suami juga punya kerja di luar, sama-sama pegawai negeri misalnya begitu. Kemudian kerjanya sama, begitu pekerjaan rumah kok nggak sama. Nah, itulah butuh koordinasi ya. Koordinasi yang baik antara suami dan istri ya. Dan ini memang harus dilakukan. Selama itu tidak dilakukan, ya akan terjadi kesenjangan ya. Apalagi penghasilannya sudah lebih besar dari istri lebih besar daripada suami. Itu akan terjadi tuntutan. Maka ikhlas itu memang butuh usaha yang keras ya. Kan sama dengan misalnya begini, siapa wahai malaikat yang paling kuat? Yang paling kuat itu gunung, sekali meletus habis semuanya. Tapi kemudian ada yang bilang ada yang lebih kuat. Apa yang lebih kuat? Besi dibikin bulldozer, gunung bisa habis. Begitu besi yang jadi bulldozer itu masih kalah dengan api 1000 derajat dia bisa meleleh ya, misalnya begitu. Api juga masih bisa kalah dengan apa? Dengan air. Dia begitu api sudah menyala, disiram dengan air, dia akan mati. Nah, air juga akan kalah dengan apa? Ditiup badai, air itu akan habis, terhempas, terbang. Tapi badai juga masih ada yang mengalahkan. Siapa yang mengalahkan? Ya ibu-ibu yang ikhlas melayani suami.
Ya, gitu. Jadi semua itu akan kalah dengan ibu-ibu yang ikhlas melayani suami. Bukan saja melayani dalam hal itu, tambahan saja. Walaupun istri itu wajibnya cuma 3. Apa? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selain itu kewajiban suami itu. Tapi karena istri cinta sekali sama suaminya, semua yang seharusnya dikerjakan suami dikerjakan oleh istri. Maka pahalanya istri itu surga. Kan gitu. Amin. Luar biasa, Bu. Karena apa? Karena ikhlas. Tapi kalau itu masih ngomel dengan yang sudah dikerjakan, sudah capek, nggak dapat apa-apa, dapat marah dari suami, pahala juga tidak akan didapat. Jadi bagaimana solusinya? Ikhlaskan saja semua pekerjaan itu lillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang kedua, Mas Saiful Muhammad Saiful Anam, barang siapa yang mengerjakan sholat, ya, sholat yang 10 rakaat atau 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu, maka dia akan terbebas dari api neraka. Berarti apa? Sholat ba'diyah dan qobliyah itu lebih utama. Terus ada lagi hadis Nabi, barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Utama tidak itu? Sama utama. Jadi semua yang pekerjaan ibadah kita itu memiliki keutamaannya sendiri-sendiri tanpa membedakan mana yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan. Kalau sempat waktu, maka selepas sholat isya kita sholat ba'diyah. Tapi kalau tidak sempat sholat ba'diyah, kemudian imam sudah berdiri melaksanakan sholat tarawih, ya kita ikut sholat tarawih. Dan begitu. Jadi keutamaan yang pertama, kita niatkan bahwa kita mengikuti imam yang sedang menjalankan ibadah. Jadi semua amal ibadah kita yang utama, itu juga ada utama yang lain, sehingga dalam ibadah ya, tidak ada pembedaan mana yang lebih dikerjakan terlebih dahulu, itu dikerjakan menurut sifatnya. Nah kalau tidak ada tarawih di hari-hari biasa, ya kita ngerjakan ba'diyah, ya, ba'diyah isya. Apa sih 10 sholat tadi yang misalnya supaya lebih tahu ya? Karena termasuk dalam motivasi untuk tidak bermalas-malasan itu, kita jaga 3 amalan di bulan Ramadan ini yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga sholat dan yang mengiringinya. Yang kedua, baca Al-Quran sebagai kompas kehidupan kita. Yang ketiga, jangan lupa pergi ke Lazisnu, bilang ke Lazisnu, saya ingin berinfak dan bersedekah. Dan terakhir, berilah makan orang-orang yang berbuka puasa. Jangan memberi makan orang yang sedang berpuasa. Berdosa. Terima kasih. Sudah ditutup belum? Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Beri aplaus Bapak Ibu, beri aplaus, boleh beri aplaus buat Ustaz ya. Masya Allah Ustaz, orang bahasa Inggris ya, tadi Ustaz pakai bahasa Inggrisnya, saya juga bahasa Inggris. Jamaah di studio Bapak Ibu ketenggengen ya, ketenggengen nyaksikan Ustadz ceramah. Oh tibale ibu yang soleh ini tadi, Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya alhamdulillah dapat ilmu ya, dapat ilmu tausiah yang disampaikan oleh narasumber, juga pemirsa di rumah. Untuk itu pemirsa jamaah di studio jangan kemana-mana, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jedah iklan berikut ini, insya Allah.
Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan dan jemaah di studio, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Untuk pemirsa tentunya sudah menunggu-nunggu dari tadi ya, kita di acara session berbagi kasih yaitu kuis Ramadan yang hadiahnya tentunya diberikan oleh bintang tamu yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari keluarga besar PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong. Ya, hadiahnya ada lemari es, ada tur ya, tur ke Surabaya. Terus yang satunya apa tadi Bu? Televisi ya, 41 in. Tapi ya, dipakai sama yang mau ke sana. Iya. Baik, untuk pemirsa ya, di line telepon 08 13 44 60 7766 dengan pasportnya marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Pertanyaan yang pertama dari PC dari mana Pak ya? Lupa. PCNU Kabupaten Sorong. Silakan Pak. Tidak apa-apa satu. Yang pertanyaannya yang untuk Ustadz nanti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kuis ya. Jadi pertanyaannya. Yang kuat Pak, suaranya Pak. Halo. Ya. Ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 ciri-ciri orang yang malas yang sesuai disampaikan oleh. Ini ya. kuis. Untuk pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 7766 sebutkan 3 ciri orang yang malas. Kalau tadi mengikuti dari awal tentu tahu ya, di line telepon 08 13 44 60 7766 sebutkan 3 ciri-ciri orang yang malas ya. Silakan pemirsa. Ya, kita masih tetap menunggu. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Sandi di Aima. Bapak Sandi ya, silakan. Silakan. Ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya. Pertanyaannya. Jawabannya. Jawabannya. Tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Satu. Ya, satu. Yang kedua. Suka menunda pekerjaannya. Yes. Sudah tahu waktunya sholat, dia nunda lagi, tidak mau datang ke masjid untuk sholat, melakukan sholat. Bagaimana Ustaz? Ya wes. Ya, jadi benar ya Bapak Sandi dari Mas. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang kedua dari ibu-ibu muslimat Kabupaten Sorong. Silakan Ibu. Dari siapa Bu? Pertanyaannya. Terima kasih. Kami dari C Muslimat Kabupaten, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, akan mengajukan pertanyaan. Pada akhir ceramah disampaikan ada beberapa hal kebaikan yang dapat dilakukan pada bulan puasa. Ada 4 hal kebaikan. Coba sebutkan 3 di antara hal kebaikan yang dapat dilakukan di bulan puasa untuk meningkatkan keimanan kita umat Islam. Terima kasih. Ya. Pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766 sebutkan 3 hal kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Silakan. Pertanyaan dari muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong dengan hadiahnya yaitu istimewa 1 buah lemari es ukuran berapa ya? 3 pintu ya. Silakan. Halo. Di line telepon 0813 44 60 7766 yaitu
Sebutkan 3 kebaikan yang dapat dilakukan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya enggak 3 ya Bu ya, banyak banget ya Bu ya. Tapi suruh sebutkan 3 saja. Silakan pemirsa, kalau angel nanti diganti. 1, 2, 3. Kita ganti, kita berikan kepada narasumber kita. Ya, itu adalah suhunya Nadatul Ulama Kabupaten Sorong ya. Silakan Ustadz memberikan pertanyaan. Saya mau tanya sama pemirsa. Tadi kan yang tanya susah banget. Iya. Kira-kira siapa nama yang tanya tadi ya? Ketua Muslimat Kabupaten Sorong. Iya. Pemirsa mungkin ada yang tahu Ketua Muslimat Kabupaten Sorong yang baru ya? Iya, yang baru ya. Bukan yang lama. Yang memberi pertanyaan barusan ya? Yang baru saja kenalan. Betul sekali, tadi sudah perkenalan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Marhaban ya Ramadan 1440 Hijriah. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Salim di Sumber 12. Bapak siapa? Salim. Saleh. Pasportnya Pak? Oh sudah ya. Jawabannya Pak? Sri Rahayu. Sri Rahayu. Betul 100. Betul ya, 100 pertanyaannya. Alhamdulillah Pak, nanti bisa dijawab diambil hadiahnya di kantor CWM ya. Selanjutnya satu lagi pertanyaan, monggo dari Fatayat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Fatayat NU Kabupaten Sorong ingin memberikan pertanyaan, yaitu sebutkan 4 badan otonom yang ada di PCNU Kabupaten Sorong. 4 saja. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Badan otonom. Badan otonom itu yaitu yang tadi saya sebutkan panjang-panjang yang hadir di sini ya. Tolong sebutkan. Sekarang saya nggak sebutkan. Kalau saya sebutkan berarti nyontek dong gitu. Ayo pemirsa silakan di line telepon 081344607766. Sebutkan badan otonom Nadatul Ulama Kabupaten Sorong. Ya, ada siapa yang hadir tadi pemirsa ya? Halo? Susah kah? Kalau orang-orang NU biasanya tahu ya Ustaz ya, tentunya ya. Iya kan? Nyambungnya susah. Nyambungnya susah iya. Susah banget ya. Ada kecantol-cantol pohon jambu Ustaz ya. Iya. Halo pemirsa, silakan di line telepon 0813 4460 7766. Ya. 081344607766. Sayang banget ini hadiahnya tergantung hadiah lemari televisi 70 in ya. Silakan. Masih ada? Agak susah ya, kira-kira ya. Padahal enggak ya Ustaz ya? Enggak susah. Ini sebut yang hadir saja ini. Satu saja biar cepat. Ya, kalau tidak mungkin bisa diganti pertanyaannya, Ustaz. Yuk, bisa diganti pertanyaannya, silakan. Satu saja pertanyaannya. Apa sih artinya banser? Ya, begitu. Banser NU itu apa artinya? Oke deh. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Tadi kita sudah berbagi kasih, berbagi kuis, dan mendapat ilmu serta tausiahnya Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Tadi kita sudah berbagi-bagi ya Ustadz. Kita sekarang kita berbincang dari awal sampai akhir acara ini tentang tema kita, yaitu Ramadan jangan dibuat bermalas-malasan ya Ustadz ya. Closingnya Ustadz silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pemirsa Mutiara Ramadan. Di akhir pertemuan kita kali ini saya ingin
sedikit memberikan kesimpulan bahwa puasa ini adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kewajiban ini sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Karena Rasulullah menyampaikan, berpuasalah kamu karena dengan berpuasa akan menyehatkan. Jika umat tahu akan keutamaan dan fadilah Ramadan, pasti dia akan meminta Ramadan dijadikan sepanjang tahun. Jangan jadikan puasa ini sebagai tameng untuk kita bermalas-malasan. Karena kemalasan merupakan kondisi tidak peduli pada apapun yang ada di sekitarnya. Kemalasan termasuk dalam dosa besar karena dapat membuat manusia gagal dalam memaksimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang malas biasanya mudah menyerah, tidak memiliki keinginan untuk bertindak, sering melakukan kecerobohan dan hanya berusaha dengan setengah hati. Hal demikian ini mari kita jauhkan, dan Ramadan menjadi penyemangat kita untuk terus berbenah, bermuhasabah, meningkatkan kualitas iman kita. Karena iman yang berkualitas itulah yang akan menghantarkan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, perlu usaha yang keras. Tattaqun tidak akan datang dengan sendirinya. Takwa tidak akan datang dengan sendirinya, tapi butuh usaha yang keras menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha maksimal untuk melayani tamu Ramadan dengan baik. Ramadan telah datang di rumah kita masing-masing. Kita telah menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan. Jangan biarkan dia sendirian di dalam rumah kita. Sajikan dengan sajian dan menu yang terbaik, agar ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, dia akan memberi kenangan yang terbaik dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih untuk ilmunya, untuk tausiahnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan dan insya Allah jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan terima kasih juga kepada sponsor kami, yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan terima kasih juga kepada IKADI Kota Sorong atau Ikatan Dai Kota Sorong, dan terima kasih pula kepada tamu atau bintang tamu yang hadir pada sore hari ini, yaitu keluarga besar Nahdlatul Ulama atau PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong, PC Muslimat Nahdlatul Ulama, PC Fatayat Nahdlatul Ulama, PT Ansor, PC Ibnu, PC Ipenu, dan Lasisnu, juga Pagar Nusa, dan LP Al-Ma'arif Lakbesdam, PMII, dan ya keluarga besar PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong yang telah hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kru CBM Channel. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kaum muslimin dan muslimat di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan. صلوا على النبي محمد محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام
منه الغبار مثله سنيك ما رأينا قلت يا وهى الشرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا